Ini kan kemarin Borneo mungkin boleh dibilang nggak lolos ke playoff. Kalau untuk Calvin, apakah ini season yang paling patut dilupakan dan juga paling menyakitkan? Sulit buat dilupain, tapi buat pelajaran sih bakal sangat penting sih ke depannya. Dengan hilangnya Devondrick Walker, apakah itu mempengaruhi eksekusi kalian di lapangan? Hilang Devondrick sih sebenarnya berat juga ya, soalnya menurutku dia kayak Defense. defense. Paling susah jaga siapa kalau pemain import? Tim sendiri sih si Zay sih, saya Briscoe susah banget sih. Pokoknya Calvin itu datang dari Palembang, kotanya apa tadi? Prabu Mulih. Rabu Muli. Kok Calvin bisa nyebur ke basket? Kok di sana nggak terlalu banyak orang main basket? Tapi siapa yang inspirasi lu gitu? Dulu Prabu Mulih mana tahu kok strong side weak side. Strong Side Weak Side nggak tahu juga. Iya, Dulu. bener-bener seketinggalan itu sama Jawa. Dan Panas gua botak, SMA gua harus botak. Coba, set, editor. Ada di fotonya langsung. Ada fotonya, nanti gua tunjukin, gila sih itu. Tapi hebat sih. Jadi lu gimana caranya lu bisa mematikan stigma orang dari luar Jawa tapi bisa bersinar di Pulau Jawa. Buat Sobat IBL fans, kita balik lagi di IBL Takeover bersama gue Rocky Padilla. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama salah satu shooter terbaik di IBL Indonesia. Langsung aja kita sambut shooting guard dari Borneo Hornbills, Calvin Chrysler. Halo kok. Calvin. Gimana kabarnya Calvin? Baik-baik kok, apa kabar? Baik-baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. So far gimana off season ini? So far off season ya kita mulai tanggal 26 ya, latihan mulai dari awal lagi lah sama yang rookie-rookie yang baru lagi dicoba. Ini awal apa nih? Awal mulai latihan pedal. Gue tahu di MMS sekarang udah ada di pedal nih paling atas. Iya juga Gimana sih. Ya refreshing lah, boleh sekali-sekali pedal kan, ada ketuanya kalau kita pedal kan. Siapa yang paling jago pedal kalau di Borneo? Dan lumayan enak sih. Udah paling jago dia. Gak ada, dia yang ngajarin kita semua main pedal. Seriusan? Iya, dari service gitu-gitu. Bisa jadi wasit yang ngitung skor. Memang lah ya. Kok amang kalau Daniel Wenas tuh kalau urusan yang lagi populer ataupun yang lagi viral kayak dia handal lah. Handal dia, langsung gercep. Tapi lumayan lah buat bangun chemistry, kayaknya pedal boleh lah. Iyalah, lumayan membantu banget loh. Buat having fun, kalau misalnya lagi stres mikirin basket ya kita main pedal aja naik ke atas. Asik ya, emang karena ini pedal lagi terkenal banget sih. Tapi Calvin, kita pastinya akan bahas lah tentang seberapa mengecewakannya seasonnya Borneo Hornbills kemarin ini setelah gagal playoff. Vin, tapi kok gue lihat ya sebenarnya Borneo tuh preseason jago banget loh. Selalu tuh kayak skornya, permainannya tuh selalu menarik banget sih saat lagi preseason. Nah kira-kira kalau menurut Calvin, kenapa nggak bisa dibawa ke regular season? Kalau preseason kan kita, contoh kayak All Indonesian tahun kemarin gitu kan, kita benar-benar full lokal kan. Terus ya ketika main full lokal itu sebenarnya baik-baik aja, semua sistem, semua ininya sih baik-baik aja kita. Cuman kan ketika kita campur ada pemain asing datang, heritage, kan balik lagi kita nyesuaiin kayak oh sistem mana nih yang klub buat mereka juga, supaya kita bisa manfaatin advantage mereka juga kan. Cuman ya mungkin lebih ke chemistry-nya sih, banyak sering nggak ketemu. Terus juga preseason kalau bisa dibilang kita komplit ya, full squad lah sebelum ada badai cedera lah kita. Ya. Mungkin dari situ sih kenapa preseason bagus, ketika eksekusi di regular seasonnya kayak up and down gitu sih. Iya, gue setiap kali lihat Borneo ya preseason gitu main di MMS, gue sih langsung kayak wah nih Borneo nih kayak bisa calon top 4 nih. Menarik ya. Menarik banget, selalu kan ngeliat kayak Mike Walsh, Devondrick Walker, kayak X juga waktu itu, Xavier Ford juga kayak lumayan nyetel, Brandon McCoy. Dan off season lalu Borneo mungkin salah satu tim yang paling aktif kali ya, dari dapet Hans Abraham, Rizal Falcone, of course juga Xavier Ford. Ekspektasi orang itu seperti gue kan tinggi banget gitu masuk ke regular season. Pasti. Itu kalau di kalian sendiri tuh kalian ngerasain gak sih kayak waduh ekspektasinya orang-orang nih pengen kita masuk ke semifinal nih kayak gitu. Ada gak sih kayak gitu? Jangankan ekspektasi orang kok. Sebenarnya ekspektasi di tim kita pun kayak oh ini waktunya nih kita bisa nih, mungkin kita kayak capai top 4 lah minimal di season ini, karena kayak semua yang dibutuhin sebenarnya adalah di dalam komposisi tim kan. Tinggal eksekusinya, itu balik lagi eksekusinya yang enggak ya gitulah jadinya season ini. Jadi kurang maksimal ya. Kurang, Tapi ya memang sih Pahal ya. Lu inget lah pasti waktu si Hans Abraham yang lawan Borneo
kok lawan Borneo, lawan Hawks Ya. Tangerang itu dia 3 point buzzer Buzzer beater beater. itu, gue ngeliatnya dari situ kayaknya tuh momentum kalian tuh akan naik sebenarnya. Kita pun percaya ketika kita udah nyuri satu kemenangan, oh ini waktunya buka keran nih. Mikirnya Oh iya gitu waktu kan. itu belum menang soalnya. Iya, kayak oh ini waktunya buka keran nih. Kita juga kayak istilahnya kita ketika lawan tim yang kayak papan tengah gitu-gitu kita benar-benar harus ambil semua menang harus. Karena kan kita mau ngincernya top 4 kan balik lagi. Ngincer seat top 4 itu kan kita benar-benar kayak minimal lawan tim papan tengah sampai ke bawahnya kita harus 2-0 gitu. Ternyata ya eksekusi lagi balik. Eksekusi lagi kembali lagi. Nah, dengan hilangnya Devon Rick Walker karena dia cedera waktu itu kan, dia akhirnya nggak lanjut lagi. Apakah itu mempengaruhi eksekusi kalian di lapangan dan juga mungkin di locker room? Ya, hilang Devon Drake sih sebenarnya berat juga ya. Soalnya menurutku dia kayak senior di dalam lapangan dan di luar lapangan. Kayak di dalam lapangan tuh impact yang dia bawa ke anak-anak tuh dia nggak jago buat dirinya sendiri tapi dia jago as a team gitu. Kayak dia sharing the ball gitu-gitunya tuh udah next level lah. Menurut gue dia pinter banget sih. Terus kalau di luar lapangan gitu dia kayak ajak ngobrol, kayak maunya tuh lu mainnya kayak gimana, nyamannya tuh kayak gimana. Terus kan kita kalau pagi ada latihan tambahan kan. Oh. Itu selalu asing yang datang tiap pagi ngeliatin kita tambahan tuh Devon Drake Walker. Selalu tuh. Dia nontonin gitu? Iya, Ngasih nontonin. masukan juga tapi? Iya kadang dia kayak kasih semangat lah sampai bercanda-bercanda di pinggir lapangan. Kadang kasih masukan kayak misalnya shooter kan kita sama penembak lah. Ya kayak lebih banyakin repetisinya gitu-gitu lah. Lebih di feelingnya lebih ditajemin lagi. Kalian tuh isinya shooter semua loh padahal. Banget. Shooter semua loh, tapi kenapa kira-kira, apakah mungkin kalau menurut Calvin ada kurang, misalkan kita mungkin kurang defender atau apa mungkin di komposisi timnya Borneo kemarin ini. Di apa, di elemen apa kira-kira menurut Calvin ke depannya tuh bisa diimprove lah untuk Borneo? Sebenarnya kalau elemen tuh kita kemarin tuh punya lengkap ya. Menurut gue kayak ada point guard kita ada Orlando gitu-gitu. Terus kan point guard ada Orlando sama si Jason ya. Terus kayak misalnya defender tuh kita bisa pakai Xavier Ford sebenarnya gitu-gitu. Terus kan kayak gue juga bakal bisa bantu di defense juga gitu. Cuman kan itu lagi balik yang Cedera ya? cederanya tuh nimpa satu gitu sampai import kita kayak Michael Kors sampai kena Achilles gitu-gitu ya. Mulai dari situ tuh kayak momennya kok gak berhenti nih cederanya gitu. Kita as a player juga pun kayak ada di titik kayak stres gitu kayak ini kayak mau menang tuh kenapa kayak berat gitu ya. Lawan siapa aja loh kemarin kayak berat banget gitu. Iya sih kalau dari Michael Qualls, Brandon McCoy, Ya. Hans Abraham, Xavier Ford juga in and out the line up juga terus kan. Itu kalau dari pemain sendiri kayak lu tadi bilang stres tuh kayak emang mungkin kayak aduh kayak udah kepikiran atau kena juga kali kayak mainnya tuh jadi kayak aduh pada cedera semua jadi kayak kurang komplit gitu. Iya kenanya tuh yang paling kerasa sebenarnya pas di latihan kok. Kita pernah di latihan tuh cuman komplit tuh cuman bisa dihitung pakai jari selama satu season. Bener-bener komplit ya, nggak ada yang cedera gitu selama satu season tuh kita paling 2-3 kali lah bener-bener full komplit ada di lapangan tuh. Kan roster kita banyak kan. Iya banyak sih. Terhitung komplit tuh 2 atau 3 kali kayaknya. Kan soalnya kan yang dari tahun lalu Safely baru balik tengah season. Sebelum Safely balik tuh ada kayak Kak Rizal Falconi masih terapi gitu-gitu ya. Valentino Wungan masih ada dulu. Ya kayak gak pernah lengkap gitu loh. Jadi eksekusi di lapangannya mungkin ya gak sebagus apa yang kita bayangin ketika kita latihan gitu. Karena kita latihan gak pernah lengkap. Iya loh, sampai Hakim Scott di tengah season harus comeback loh dari ini pertama kali dalam sejarah ada asisten pelatih main. Balik ke jadi Kalau Calvin sendiri shock gak dia lawan Bali langsung double-double kali ya? 22 poin kayaknya. Iya 22 poin kan langsung kan. Itu lu shock gak sih ngeliat kayak Hakim dengan umurnya sekarang udah di atas 40. Kalau dibilang shock ya ada shocknya ada enggaknya. Karena kan dia tiap hari masih latihan kayak as a player gitu. Di gym gitu-gitu. Cuman kan yang bikin shock tuh ketika oh beneran Hakim nih yang main lawan Bali. Itu bikin kita shock aja kayak. Berarti kita di titik yang bener-bener sebuntu itu loh kok maksudnya. Kayak kita we have no choice lagi lah buat asing ganti secepat itu kan. Karena kan yang paling ready cuman Hakim. Yang bisa langsung dimainin buat lawan Bali. Sedangkan itu
Sebelum lawan Bali kita lawan Pasifik. Dan Itu Mike Wolf yang cedera Achilles. yang cedera Achilles itu ya? Terus kan gamenya juga Ketat. ketat dan Kontroversi lah Kontroversi. akhirnya. dan kita kan dihitungnya kalah juga kan. Ah. Terus pas lawan Bali itu kayak ya udah pas ketika lawan Bali kalah juga makin kayak peluangnya tuh masih ada cuman makin tipis gitu loh. Makin lama makin hilang gitu. Padahal pengen bounce back gitu. Ya tapi untuk saat itu sih menurut gua susah banget sih. Ya udah gitu, habis itu ketemu SM ya? Iya, ketemu SM. Dimana kalian kalah 56 poin. Itu gue udah gak kebayang sih, maksudnya kayak locker room-nya Borneo dan juga vibes-nya. Itu kalau Calvin bisa inget-inget, energinya setelah lawan SM kalah 56 poin tuh seperti apa? Kalah 56 poin ya itu sih. Sebenarnya ya dari kuarter 1 pun kita udah ketinggalan hampir 25 poin kayaknya. Itu pun udah kayak di saat itu kan ekspektasinya kayak oh kita mungkin lawan SM masih bisa ngimbangin lah gitu. Cuman ternyata pada faktanya kena bantai sih 56 poin ya. Keadaan locker room sih ya hening sih bukan hening lagi udah kayak mencekam. Bener-bener gak ada suara tuh ya? Gak ada. Cuman ya Coach Mael doang kayak lupain lah game ini karena kan maksudnya kalahnya bener-bener sakit banget kok sampai 56 poin. Udah sangat sakit lah bisa dibilang. udah gak bisa kata-kata deh Iya, untuk udah. jelasin. Kalah 56 poin tuh gak bisa berkata-kata kok udah. Itu latihannya besoknya kayak apa itu? Justru abis kalah 56 poin sebenarnya ya pasti termotivasi dong buat bounce back. Latihan sebenarnya bagus. Latihan tuh bagus tapi eksekusi di lapangannya nggak pernah klik aja gitu. Sebenarnya PR-nya Borneo itu ya. Sebenarnya Iya. kalau di latihan semuanya looks good gitu. Tapi Looks good ya. Pas sampai di lapangan Eksekusinya, ya. berbeda semuanya. Ya. Selalu kayak ya berbeda gitulah. Banyak elemen-elemen yang kita tahu kayak mungkin ada yang ya chemistry mungkin kalau dibilang kita nggak sebagus tahun lalu kalau mau jujur-jujuran. Kita kan hampir rombak 70% ya lokal. 10%. Cuman sisa yang lama Orlando, gua, Dava, sama Baltazar. Bener-bener sisa 4 ya? Sisa 4, sisanya Sama bener. Sefli lah. Iya, Sefli 5. Ah. Udah, sisanya bener-bener baru kok. Itu kok kayak tim bener kayak baru gitu. Siapa tuh biasanya yang kayak Senior. mungkin seniornya ataupun siapapun yang kayak gandeng kayak kita walaupun baru-baru tapi harus tetap satu gitu. Ada kayak jadi leadernya itu siapa di Borneo sebenarnya? Ada sih sebenarnya kayak contoh ya Kak Ragil kan udah punya pengalaman banyak ya. Dia kalau ke pribadi ke gua Kak Ragil tuh banyak kasih advice lah ke gua gimana caranya jadi a good shooter, gimana caranya ketika kita lagi di bench kita lihat permainan gitu-gitu tuh banyak advice-nya. Terus dia sih walaupun ya dibilang minute play-nya kan nggak terlalu banyak ya. Cuman impact-nya di bench juga ada sebenarnya kayak dia ngasih advice gitu-gitu. Cara dia ngerangkul pemain gitu, cara dia kasih nasihat ke pemain tuh ada. Cuman ya mungkin karena timnya udah terlalu kayak ibaratnya down gitu, mungkin ada yang masuk omongannya ada yang enggak gitu lah. Biasalah itu. Itu human nature lah. Iya. Tapi kalau dari Calvin sendiri kan udah mau masuk tahun keempat tadi ya. Tahun Calvin keempat bilang, ya. Calvin udah merasa belum kalau ini tuh sebenarnya ya ini tim gue harus jadi leadernya gitu. Ada gak sih perasaan itu dari Calvin? Sebenarnya ada sebenarnya kayak ya salah satu orang lama juga lah ibaratnya sekarang di Borneo kan Iya, sama apalagi si kan Calvin habis dapat kontrak extension pasti ya ekspektasi dari manajemen juga naik. ekspektasi dari manajemen ya pasti tinggi. Terus ya gimana ya? Kalau satu sisi tuh ada kok, cuma satu sisi lagi gua tuh belum sesenior itu, gua masih harus belajar gitu. Gua masih harus belajar contohnya kayak dapat senior misalnya kayak dulu kan ada Koremon, Kak Wisnu, sekarang ada Kak Ragil, Ada Daniel Daniel Wenas. Wenas, ada Kak Tino. Sebenarnya banyak belajar, cuman untuk menjadi leader kan maksudnya itu pengalaman gak sih kayak kita nggak bisa tiba-tiba langsung gitu. Maksudnya ada perjalanan yang harus dilaluin dulu gitu buat menjadi dewasanya sih.
Masih proses lah belajar. Tapi siapa the voice in the locker room tuh untuk Borneo itu siapa? Hans ya kan, Hans as a captain ya. Si Hans sih. Hans yang lebih baik yang Iya. kasih. Lebih banyak kayak ketika kita selesai game, kumpul di tengah gitu-gitu biasanya dia sih yang sering ngomong. Vin, lo ini kan boleh dibilang, ya tadi kayak gue bilang lo kan baru extend kontrak, boleh juga dibilang mungkin salah satu face of the Borneo Hornbills. Tapi kalau gue lihat tadi statistik lo ya, kayak menit lo tuh up and down, up and down, up and down. Sebagai pemain yang sebenarnya kalau gue bilang harusnya ini yang sangat dipromosikan sama Borneo Hornbills, kok jadi shooter itu susah gak sih kalau lu menitnya tuh lu gak tahu gitu menit lu tuh next game bisa di atas 25, terus next game bawa 20. Ya. Ada apa challenge, apa tantangannya untuk lo? Challenge-nya sih sebenarnya dari off season ya. Kita off season ibaratnya ngerebutin tempat. Kita ada 4 shooter kan. Bener-bener latihan sih kompetitif banget. Buat ngerebutin tempat minute play kita main seberapa banyak. Tapi kan off season gue sebenarnya bisa dibilang gue 2 bulan kan nggak main sama scrimmage game semuanya. Gue ngejar banyak itu ketika season baru mau mulai, baru bisa latihan. Nah cuman di situ challenge-nya sebenarnya. Masuk di awal season itu sebenarnya berat. Cuman gimana caranya buktiin di latihan sih. Kalau tantangan jadi shooter berat atau enggaknya sebenarnya berat. Kita punya 4 kok. Ibaratnya kalau kan seorang shooter pasti pengen tembakan pertamanya masuk dong. Pasti. Ketika itu nggak masuk kan, oh udah siap-siap nih ada 3 yang nunggu di belakang. Waduh, jadi tekanannya tinggi juga ya. Pressure tinggi juga. Tinggi juga. Maksudnya kan kita ada 4. Ya otomatis kalau misalnya gua buntu atau apa kan Masih pasti ada Hans. iya pasti coba yang lain, nggak mungkin nggak. Sedangkan gua kan selalu season ini hampir dibilang bisa dimulai banyak six man kan. Dari bangku cadangan juga karena starter antara Hans atau Sefli kan. Yang dari bench selalu antara gua sama Karagil. Cuman kan tertantang ada dari diri sendiri, oh gua pengen jadi starter nih. Pasti kan ada kayak pemikiran kayak gitu kan. Cuman balik lagi kan kita nurutin keputusan dari head coach. Player tugasnya apa ya? Harus siap ketika dimainin. Gak ada alasan mau 2 menit, 3 menit ya kasih impact apa aja ke lapangan. Ketika di lapangan. Nah, gue tanya, kan gue gak pernah main profesional ya. Jadi gue gak tahu ya. Gue pengen tahu kan dari sisi lo. Di saat lo pengen ngebuktiin, di saat lo pengen jadi starter, ada gak sih di momen dimana lo kayak, ya udah gue masuk gue tembak gitu deh. Gitu. Ada gak sih di momen? Ada gak momen dimana kayak gue dapat bola langsung gue tembak deh, kayak lu pengen nunjukin gitu lah. Ada gak sih momen kayak lu malah jadi kayak terlalu kelewat semangat gitu untuk nunjukin? Ada gak momen itu di lu? Kalau gue sendiri sih mikirnya ketika masuk di lapangan sih mikirnya awal ya bakal bagusin di defense dulu. Oke, that's a good mindset. Ya, kayak menurut gue kalau defense-nya bagus tuh offense-nya bakal enak sih. Jadi gue mikirnya kalau ketika gue masuk mau ditugasin head coach jaga import player, jaga lokal, ya bagusin di defense dulu. Ketika offense, kan kita ada sistem nih. Kan kita tahu kapan harus eksekusinya kapan, ini kosong atau enggak ya. Di situ sih kita tinggal benar-benar pilih aja shoot selection yang bagusnya kayak gimana sih. Defense. Paling susah jaga siapa kalau pemain import? Pengalaman lo? Lo pasti udah pernah lawan Dewa, pernah jaga mungkin Gelvis Solano gitu kan. Gue pengen tahu dong, lo match up paling susah? Atau ini boleh tim sendiri apa enggak? Boleh, tim sendiri juga boleh. Tim sendiri sih si Z sih, saya Briscoe susah banget sih. Oh di latihan? Di latihan, soalnya si Z itu tipikal orang yang mau ngajarin juga. Jadi ketika gue jaga dia selalu bilang, coba jaga gue gitu, pressure gue gitu. Tapi cepet banget kan? Iya, tapi dia bilang kalau lu coba sekali steal, udah pasti lu lewat. Sedangkan jaga Isaiah Briscoe full body contact loh. Lu tempel terus? Iya, capeknya luar biasa. Kan sistemnya si kita yang tahun ini defense kan sama si Hakim 94 feet dia. Oh 94 feet bener sih. Jadi ya mindsetnya di lapangan ya udah apa yang kita, menurut gua apa yang gua bisa kasih di lapangan lewat defense kayak atau offense ya bakal gua lakuin gitu. Lu jaga mantan pemain Orlando Magic loh. Jaga mantan pemain Orlando Magic loh. Isaiah Briscoe. Ada pengalaman yang menarik
mungkin yang bisa lu ceritain nggak kalau di latihan sama Isaiah Briscoe tuh mungkin ada sesuatu yang kita nggak pernah, kan kita nggak datang ke latihan, kita nggak tahu, mungkin yang lu bisa ceritain. Dia tuh orang paling sering tambahan kayaknya. Paling sering tambahan. Serius, sebelum mulai latihan, sesudah latihan, sebelum Hamin 1 game, hari H game pagi, dia selalu tambahan. Kayak yang kalian lihat dia mid range gitu-gitu, itu yang dia latih semua di tambahan. Jadi sebenarnya nggak heran kalau itu masuk gitu kalau mid range-nya. Karena dan dia itu orang paling enjoy kalau menurut gua. Maksudnya gimana? Paling enjoy itu gimana? Dia kalau di lapangan kita latihan gitu ya main basket tuh bener-bener se-enjoy itu, no pressure gitu. Apalagi kan dia hobi musik yang kayak mungkin kayak yang enjoy kayak jazz gitu mungkin ya. Itu kayak bener-bener kita lihat di lapangan bener-bener kayak lagi dansa gitu di lapangan. Tapi emang luar biasa sih si Isaiah Briscoe ini, skillsnya sih emang beda. Nah, datang Isaiah Briscoe di tengah-tengah season. Kok gue lihat dia itu percaya banget sama pemain lokalnya Borneo. Full 100%. 100% kan? Nah, lu kalau sebagai pemain lokal dapat pemain import yang akan oper lu dan juga percaya sama lu. Disuplai terus. Disuplai terus tuh gimana waktu itu? Satu sisi suka, satu sisi ada beban, bukan beban ya, mungkin kayak challenge-nya ya ketika di passing sama dia kita harus eksekusi dengan bagus gitu. Harus masuk bolanya. Iya, cuman kan di setiap game kita nggak tahu kok kapan kita lagi eksekusinya lagi enak ini atau kalau kita lagi bau, kan kita harus ada second optionnya dong. Nah kalau si Z itu dia maunya ketika dia passing ya open sih emang tembak, cuman kan kita as a lokal kadang ada keraguan kayak oh lagi busuk nih misalnya. Lagi gak enak nembaknya gitu. Gue coba bikin situasi deh, gue drive atau gue kick out atau gue coba pull up atau gue coba drive ke dalam. Kalau gue sih mikirnya gitu ya. Pernah kan dia ada passing terus gue nggak tembak malah gue drive, dia ada kayak ya nggak marah sih, cuman kayak shooting aja gitu. Kan tugas lu shooter gitu. Bener juga gue bilang tugasnya shooter. Cuman kan mungkin kalau ada opsi yang lebih wise kan kita main berlima di tim. Opsi lebih wise-nya apa? Kalau disuruh tembak. Kalau udah kosong, dia masih kosong. Bener sih. Contoh kosong terus kan pasti orang datang buat challenge tuh udah pasti. Iya. Bisa fake sekali lah. Iya fake sekali atau kita lakuin pull up atau enggak pas orang challenge yang dari sini bantu kita bisa extra pass sekali. Ya gitu-gitulah maksudnya. Lihat opportunity yang lebih, misalnya ada teman kita kan maksudnya kita juga percaya sama yang lainnya juga kan. Passing-passingnya kaget gak sih kalau Zay? Awal-awal kaget. Oke. Cuman balik lama udah ke latihan bareng gitu sih emang kayak gitu tipikal passingnya emang gitu. Gue sih berharap banget sih Isaiah Briscoe balik lagi sih. Ya semoga ya. Karena menurut gue sangat menghibur banget sih mainnya sih. Dan of course ya high caliber banget sih, juga high profile ya. Vin, sebelum kita ngomongin tentang personal lo, gue mau tahu dulu dong. Ini kan main Borneo mungkin boleh dibilang salah satu hal yang paling mengejutkan lah, nggak lolos ke playoff kemarin ini. Kalau untuk Calvin, apakah ini season yang paling patut dilupakan dan juga paling menyakitkan untuk personal lo, personal karir lo? Kalau personal karir sih sebenarnya dipastikan udah gak lolos. Berapa 2 tahun misalnya gak lolos kayaknya playoff. Cuman kan dengan komposisi pemainnya kita seadanya kok. Kalau dibilang paling menyakitkan ya season kemarin ya berarti bisa dibilang. Itu paling menyakitkan sih. Dengan komposisi yang kita punya, dengan ekspektasi yang pribadi pun kita ekspektasi pun tinggi kok. Apalagi misalnya kayak fans atau apa kan ekspektasinya lebih kayak tahu Borneo benar-benar dari underdog, dari bawah gitu. Ya sulit buat dilupain, tapi buat pelajaran sih bakal sangat penting sih ke depannya. Biar gak terjadi hal yang kayak season kemarin lagi. Dan Calvin juga baru dapat pelajaran berharga guys. Kemarin baru aja ikut latihan dengan tim nasional ya. Oh iya sempat kemarin Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari. Katanya hari pertama langsung dapat salam manis dari David Singleton kemarin ini. Untungnya katanya Calvin tapi nggak gitu ngerti bahasa Inggris. Jadi dia pas diomelin sama Coach Dave katanya agak nggak ngerti. Dia cepet banget ngomongnya. Calvin, jadi kemarin tuh timnas ngapain sih? Bagi belum tahu itu kemarin lagi ngapain? Kayaknya kemarin tuh seleksi yang muda-muda ya, terhitung muda-muda buat masuk ke long list nanti. Ngapain aja kemarin? Kemarin latihan overall sih kayak lebih ke sistem, ya apa yang dimau Coach Dave sama sistemnya Coach Dave semua sih dari segi offense dan defense. Ya bagi
Gua awam lah, karena kan ibaratnya dilatih sama Coach Dev itu pertama kali kayaknya gue dilatih sama pemain asing ya. Tapi yang sebelumnya kan ibaratnya menurut gua nggak hitung yang Borneo dulu. Oh, yang oh iya itu pokoknya yang Sebenarnya beberapa hari datang iya. itu. Kalau pribadi gua nggak banyak dapat pengalaman juga ya dari yang sebelumnya. Jadi gua ngerasa kayak dapat pelatih asing yang pertama kali ngelatih ya di Coach Dev. Impression lu apa? Pertama kali latih yang pelatih asing dan juga sama Coach Dave. Bener-bener berdiri pun harus bener di mana. Berdirinya diatur, kakinya pun katanya diatur kata lo. Iya pas stand gitu-gitu ya ada diatur lah. Kalau offense sih bener-bener harus bagus sih spacingnya semuanya. Karena sistemnya sih menurut gua ya bagus sih. Kemarin tuh berapa hari ya? Apa masih berjalan sampai sekarang? Cuma 3 hari kok. Oh cuma 3 hari Iya, aja. Jumat, Sabtu, Minggu. Ah oke. Jadi emang Coach Dave pengen lihat aja kali ya kira-kira Yang muda-muda ya. talent mudanya siapa aja yang available. Nah ini udah berapa kali? Mungkin udah 2 kali 3 kali mungkin Calvin ikutan kayak seleksi timnas. Enggak kok ini first time. Masa? First time. Oh gue ingetnya udah pernah ya waktu itu. Ini first time ya? First time ini. Pas datang ke latihan seleksi gitu, apa yang dirasain Ben? Yang dirasain sih sebenarnya Kayak ada nervous gak sih? Kayak, ada lah pasti nervous, gak mungkin itu lah. jersey-nya Indonesia kan? Iya. First time ya nervous ada lah. Cuman ketika kayak di lapangan ya tinggal eksekusinya aja kita di lapangan sih. Ya ada beberapa kayak miss lah, mungkin kan masih awam lah ibaratnya kok sebenarnya. Cuman happy banget sih. Happy banget ya. Word of the day dari Calvin. Eksekusi guys. Word of the day. Penting banget. Tadi. Coba tadi komen tulisin berapa kali Calvin ngomong eksekusi hari ini. Karena penting banget jujur. Kita latihan bagus, eksekusi gak bagus sih sama aja di lapangan. Betul lah. Vin, tadi kan lu mention juga dari, pokoknya Calvin itu datang dari Palembang. Kotanya apa tadi? Prabu Muli. Prabu Muli. Itu 2,5 jam dari Palembang. Iya kalau nggak lewat tol hampir 2,5 jam kan soalnya lewat jalan lintas Sumatera gitu kok. Itu banyak yang main basket di sana. Prabu Muli? Iya. Dulu ada senior basket Siapa? Anggia Rizky tau nggak? Oh iya tahu. Ah itu satu daerah. Ah oke. Dia yang pertama kayaknya profesional Tapi kok dari. Calvin bisa nyebur ke basket? Kok di sana nggak terlalu banyak orang main basket? Nah itu emang niat dari awal sih kayak kalau misalnya basket itu lebih besar di Jawa sebenarnya kok. Sumatera itu sebenarnya banyak talent tapi kan dari kemauan diri kita gitu loh. Kayak gua mikirnya waktu itu kalau di Palembang mungkin gua nggak banyak dapat advantage gitu karena di Palembang pun kalau profesional kan ibaratnya nggak ada gitu. Jadi mau nggak mau gua pengen kuliah di Jawa. Tapi siapa yang inspirasi lu gitu? Siapa yang bikin lu pengen, gue pengen nih jadi pemain profesional gitu? Siapa gitu? Ketika gua ikut DBL Camp ya kayaknya. Tahun berapa tuh? 2015. Cuma, angkatan siapa? Angkatannya si Leonardo Effendi Hawks. Oh, oke. Itu sih awalnya kayak kayaknya pengen jadi pemain profesional nih, mimpi aja dulu kalau dulu kan. Tapi siapa tim pertama yang ngeliat Calvin? Pasifik? Pertama Hah. Bima Perkasa Jogja. Bima Perkasa Jogja? Sempat 1,5 tahun kali latihan di situ ya. Oh, oke. Sama coach Ebos. Oh, sama Coach Ebos Dulu practice player di sana ya. Ah. Kuliah di mana ya waktu itu? Kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja? Ya kebetulan di Jogja kan ada Bima Perkasa Jogja. Jadi ya disuruh ikut latihan waktu itu ada seleksi gitu. Wow, oke. Keren juga ya. Panjang juga perjalanannya. Panjang ya? Panjang. 2015, karena udah 10 tahun berarti. Udah 10 Dari tahun. DBL itu ya? Dari DBL. Nah, bisa diambil sama Pasifik waktu itu gimana? Waktu itu kan lagi zaman Covid nih. Hmm. Dari Jogja balik ke Palembang udah hampir setahun lah karena kan online semua kan. Ada dengar kabar liga bakal lanjut di 2020. 2021 ya Cisarua. 2021 ya? Iya. Nah, di situ kayak minta tolong sama pelatihku yang Prabu Muli kan ada kenal sama pelatih Pasifik gitu. Boleh nggak ikut seleksi gitu. Seleksi kok. Seleksi di Pasifik tuh ada berapa dari berapa orang gitu. Ada 10 mungkin 15 orang tuh seleksi. Awalnya kayaknya nggak masuk deh. Masa? Iya. Masa? Tapi kayaknya dari coach yang Pasifik perjuangin lah fight buat gua masuk waktu itu. Kayaknya Sufu nggak mau deh kayaknya.
Wah, abis itu langsung jadi franchise player Pasifik loh. Waktu itu ya mungkin kan waktu itu. Oh, mungkin Sufu mau kasih motivasi aja biar latihannya lebih rajin. Sekarang gini banget nih sama Sufu. Iyalah, Sufu legend loh. Kemarin baru dapat award kan? Iya. Lifetime award ya, main dari IGL Legacy ya. Legacy kayaknya. Legacy award. Iya, Oh, Legacy. ya mantep tuh. Makanya. Tapi waktu datang ke Jogja dan juga datang ke Surabaya, sebagai pemain dari Palembang gitu tuh ada kayak sungkan, ada kayak gue bisa nggak ya? Ada perasaan itu gak sih? Awal tuh sungkan sih pasti ada ya, apalagi kayak kita pasti kan ditanya dari mana lu? Iya, pasti selalu itu. Iya pasti. Pertanyaan. Ya dari Palembang kak, dari Pramuli gitu. Oh, emang di sana ada basketnya? Mungkin kan ada orang nanya kayak gitu. Awal gua ke Jogja pun ada yang Pasti. nanya kayak gitu. Cuman ya gimana caranya tadi ngebuktiin diri sendiri kalau kita layak buat ada di tim itu sih. Motivasi terbesarnya itu. Gimana caranya gue bisa layak nih ada di tim ini. Tapi waktu di kota lu itu gue penasaran ya, maksudnya kan nggak ada personal trainer dong. Terus lu latihan basketnya dulu sama siapa gitu? Itu pelatih gue namanya ya, nama pelatih gue tuh namanya Freddy Pantomi. Kita panggilnya Ayah. Ayah, oke. Karena kita udah anggap kayak bapak sendiri. Dia itu banyak belajar lah. Menurut gue pelatih Pramuli yang banyak belajar kayak gak malu buat belajar ke Jakarta gitu-gitu. Ikut apa namanya kayak coaching apa Iya. lagi ya gitu. Seminar lah. Seminar gitu ya dia bawa itu ke Pramuli gitu loh. Dulu Pramuli mana tahu kok strong side weak side. Strong side weak side gak tahu juga. Iya, bener-bener seketinggalan itu sama Jawa. Jadi kita bener-bener belajar dari bawah banget tuh kalau di Pramuli. Sampai akhirnya ya sekarang di titik sekarang sih udah lebih modern lah. Tapi ada lapangan di sana, lapangan yang indoor itu ada? Indoor 1. 1. 2 lah kayaknya baru dibangun 1 ya. 2 mungkin. Dulu gue latihan outdoor kok. Dari jam balik sekolah jam 1 siang sampai jam 6 sore. Outdoor. Outdoor? Wah, Dan panas gue banget. botak. SMA gue harus botak. Setengah senti. Oke, itu emang apa sebutannya tuh? Pelonco. Iya. Di pelonco. Harus botak ya. Iya harus botak dulu. SMA gue harus botak setengah senti. Tapi Wah, bahaya sih Calvin Chrysler botak sih. ada fotonya nanti kalau mau lihat. Coba, set, editor. Ada di fotonya langsung. Ada fotonya. Nanti gue tunjukin, gila sih itu. Yang di belakang kamera saya pakai kacamata ketawa-tawa tuh. Ngomongin Calvin botak. Gak ada yang nyangka kalau itu gue kok kalau gue tunjukin foto itu. Damn. Ntar dulu kok gue liat. Kayaknya mirip Marcel Bonfils kayak kok botak. Lebih jelek lagi kok. Guanya. Lebih Jujur amat sih jadi orang. sumpah kok itu sih jelek banget, gak bohong. Tapi hebat sih. Jadi lu gimana caranya lu bisa mematikan stigma orang dari luar Jawa tapi bisa bersinar di Pulau Jawa? Stigma itu tuh sebenarnya bakal selalu ada sampai kapanpun menurut gua. Karena kan kayak kita basket dari daerah dari luar Pulau Jawa, terutama kayak Sumatera gitu kan, kita aksesnya tuh nggak sebanyak yang ada di Jawa kok. Stigma itu pasti ada. Cuman kan tergantung si individunya. Kayaknya sekarang tuh menurut gua lebih gampang cari beasiswa. Dulu kayaknya kalau zaman gua ya bener-bener ya gua harus kuliah di sini. Baru gue manfaatin advantage kuliah gue di Jogja itu, gue bisa sampai latihan di Bima Perkasa Jogja. Oh, dulu lu seleksi gitu? Seleksi kok. Untuk ikut masuk ke tim kampus? Tim kampus seleksi juga. Jadi lu datang dari Palembang gitu, lu terbang itu nggak ada beasiswa? Nggak ada sama sekali kok. Full biaya pribadi semua. Wow. Makanya kalau sekarang kan kayaknya lebih enak karena kita bisa cari ada beasiswa gitu. Kita bisa masukin, oh ini CV-nya udah pernah kayak gini-gini misalnya. Karena mah kasih video highlights. Ya. Kalau highlights kan masuk semua. Iya masuk semua. Ya itu makanya dibikinin 2 menit aja. Ntar langsung dapat beasiswa. Ya itu makanya kalau dulu gue full biaya pribadi kok. Oh gila, perjuangan lu luar biasa. Dari bandara dulu aja dijemput naik motor kita, bukan naik mobil aja, naik motor. Wah, bener-bener ya panjang sih perjuangannya, kayak ya udahlah bersyukur aja bisa sampai ke titik yang kayak sekarang sih. Kebayang gak tadi? Nggak kebayang. Bisa sampai di titik ini udah menjadi salah satu pemain di Borneo, dimaki Coach Dave, nggak bercanda, dipanggil timnas, maksudnya diajakin seleksi timnas gitu. Nggak,
nggak Gimana, pernah apa? kebayang ya. Tapi kan sebenarnya di balik itu ya kita juga latihan lah, kok kerja keras gitu-gitu kan. Ya mungkin metik hasilnya sekarang mungkin ya bisa mungkin sekarang. Kita kan nggak tahu ke depannya, tetapi ya kita tetap kerja keras aja setiap harinya. Kasih penampilan yang terbaik lah yang ada di lapangan as a individu, as a team. Kalau dari Calvin sendiri sebagai pemain, apa goalnya untuk karirnya? Calvin? Goalnya sebenarnya pengen juara. IBL, IBL. Pengen banget juara IBL. Karena kayaknya Juara IBL udah masuk timnas. Nah lo. Ayo, nengok dulu ke manajernya. kalau bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya. Amin, amin, amin. Doa, harus gitu dong, Iya. harus dua-duanya dong. Gak apa-apa jadi pemain itu harus serakah sama prestasi. Ya, Itu wajar. benar-benar itu. Ya kan jadinya motivasinya lebih tinggi lagi. Betul. Tapi itu harus tetap latihannya lebih banyak lagi. Iya, pastinya. latihannya harus lebih banyak. So, itu adalah obrolan kita sih. Udah mau jadi deep talk bentar lagi nih. Deep sekali obrolannya malam ini, siang ini ya. So guys, itu adalah obrolan kita dengan Calvin Chrysler. Calvin, thank you so much. Thank you so much, Saya Ko. waktunya dan juga ceritanya. Seru banget. Oke, silakan. Thank you so much yang udah nonton IBL Takeover kali ini bersama gua Calvin Chrysler. Jangan lupa nonton IBL Takeover di IBL TV. Yeay. Susah amat bro. Grogi.